Final di Munich bukan hanya soal gelar, Inter bisa salib Bayern di ranking UEFA. Laga final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang akan digelar di Munich bukan hanya berpotensi menghadirkan trofi bergengsi bagi Inter, tetapi juga membuka peluang signifikan untuk naik peringkat dalam ranking UEFA. Menurut Calcio e Finanza, jika Nerazzurri berhasil menang di final, mereka akan melampaui Bayern Munich dalam peringkat klub UEFA yang berlaku untuk musim 2025-26. Saat ini, Bayern berada di posisi kedua dengan 108.250 poin, di belakang Real Madrid, 117.500, sementara Inter menempati peringkat ketiga dengan 107.250 poin. Pergantian musim akan menghapus poin yang didapat dari musim 2020-21, sehingga perhitungan koefisien UEFA akan berbasis 5 musim terakhir mulai dari 2021-22. Dengan jarak hanya 1 poin dari Bayern, kemenangan atas PSG akan memberikan tambahan 2 poin, plus 1 poin karena tampil di final. Cukup bagi Inter untuk naik ke posisi kedua dengan 110,250 poin. Bahkan jika Inter hanya bermain imbang selama 120 menit dan kalah dalam adu penalti, mereka tetap akan mendapatkan 1 poin tambahan dan menyamai jumlah poin Bayern. Dalam skenario tersebut, Inter tetap akan unggul di peringkat karena pencapaian lebih tinggi di musim 2024-25, 40,25 poin dibandingkan 27,25 milik Bayern. Final di Munich, dengan demikian, menjadi ajang yang menentukan tidak hanya untuk kejayaan di lapangan, tetapi juga untuk menegaskan posisi Inter di peta kekuatan sepak bola Eropa. Inter tak akan ambil risiko dengan kebugaran Lautaro jelang final Liga Champions. Inter dipastikan tidak akan mengambil risiko terkait kondisi kebugaran Lautaro Martinez menjelang final Liga Champions menghadapi Paris Saint-Germain. Hal tersebut dilaporkan oleh Corriere dello Sport. Kapten Nerazzurri itu mengalami kelelahan otot dalam beberapa pekan terakhir akibat padatnya jadwal dan menit bermain tinggi sepanjang musim ini. Lautaro bahkan harus ditarik keluar pada babak pertama saat leg pertama semifinal melawan Barcelona. Meski tidak mengalami cedera serius, pemain asal Argentina itu sempat diragukan tampil pada leg kedua. Namun, ia memaksakan diri untuk tampil sejak menit awal demi membantu tim, meski kembali tidak bisa menyelesaikan laga secara penuh. Kini, Inter mengambil pendekatan hati-hati terhadap kondisi fisik sang striker. Lautaro kemungkinan besar tidak akan diturunkan dalam laga Serie A terdekat kontra Torino, dan tidak akan bermain penuh dalam 2 laga sisa lainnya di kompetisi domestik. Fokus utama tim medis dan pelatih Simone Inzaghi adalah memulihkan Lautaro agar mencapai kondisi optimal saat Inter menghadapi PSG pada partai puncak Liga Champions di Allianz Arena, Munich, akhir bulan ini. Napoli masuki persaingan untuk Jonathan David, tapi Inter masih menjadi yang terdepan. Napoli siap bersaing dengan Inter dan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan Jonathan David secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Menurut pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, striker Lille asal Kanada itu menjadi salah satu target utama Partenopei, di samping penyerang Liverpool Darwin Núñez. Kontrak David bersama Lille akan berakhir bulan depan, dan sang pemain telah memastikan tidak akan memperpanjang masa baktinya di klub Prancis tersebut. Dengan status bebas transfer, David menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, termasuk 3 raksasa Serie A. Inter dikenal aktif dalam memanfaatkan peluang transfer gratis dan saat ini menjadi salah satu peminat serius. Juventus pun tertarik, terutama jika mereka kehilangan Dusan Vlahovic di musim panas. Kedua klub tersebut melihat David sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini depan tanpa mengeluarkan biaya transfer. Kini, Napoli juga masuk ke dalam persaingan. Juara bertahan Serie A itu tengah mencari penyerang tajam untuk menyegarkan opsi di sektor serang. Selain David, Napoli juga mempertimbangkan nama-nama seperti Lorenzo Lucca, Udinese, dan Angioan Bonni, Parma, namun ingin mendatangkan sosok yang lebih matang dan terbukti di level atas. Pedula juga melaporkan bahwa Napoli memasukkan Darwin Núñez ke dalam daftar incaran mereka. Namun, striker Uruguay tersebut diperkirakan akan menelan biaya transfer antara 50-55 juta, menjadikan David sebagai opsi yang lebih ekonomis dan menarik. Jonathan David belum membuat keputusan final mengenai masa depannya, sementara klub-klub peminat masih belum menyampaikan tawaran resmi yang meyakinkan. Sejauh ini, Inter dianggap masih menjadi tujuan ideal si pemain. B. Inter Milan ungkap cara brutal Inter hentikan Lamine Yamal. B. Inter Milan, Alessandro Bastoni, menilai kunci untuk mengalahkan Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions 2024 adalah dengan menghentikan Lamine Yamal. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 3-3 dalam leg pertama di Camp Nou. Salah satu gol Barcelona kala itu dicetak melalui aksi solo brilian pemain muda mereka, Lamine Yamal. Penampilan impresif winger berusia 17 tahun itu menjadi sorotan khusus bagi lini belakang Inter Milan. Kami harus menempatkan 2, mungkin 3 pemain untuk menempelnya seperti yang kami lakukan pada leg pertama. Jika tidak, kami bisa membuatnya mendapatkan banyak ruang,
ujar Bastoni kepada Football Italia pada Selasa 6 Mei. Meski fokus utama Inter adalah meredam Yamal, Bastoni menegaskan bahwa timnya tidak boleh lengah terhadap ancaman dari pemain Barcelona lainnya. Menurutnya, skuad Blaugrana memiliki kedalaman dan kualitas di semua lini. Bastoni juga mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat yang dialami Yamal. Bek berusia 26 tahun itu pertama kali menghadapi Yamal saat Italia dikalahkan Spanyol dalam Piala Eropa 2024. Saya pertama kali berhadapan dengannya saat melawan Spanyol, dan dia belum mencapai level saat ini, jelas Bastoni. Saya sangat terkesan dengan level yang sudah dia capai di usianya saat ini. Saya rasa dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Senada dengan Bastoni, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi juga menggarisbawahi pentingnya meminimalkan pengaruh Yamal dalam pertandingan. Ia menyebut pemain muda Spanyol itu sebagai ancaman nyata yang sulit dikendalikan. Menghentikan Yamal sangat sulit. Kami harus memutus aliran bola kepadanya, tetapi itu hal yang mustahil di era sepak bola modern, ujar Inzaghi. Inter siapkan kontrak baru untuk Simone Inzaghi sebelum Piala Dunia antar klub. Inter berencana memperpanjang kontrak pelatih kepala Simone Inzaghi sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub musim panas ini. Kabar tersebut dilansir Tuttosport, yang menyebut bahwa pelatih berusia 49 tahun itu akan menerima gaji sebesar 6,5 juta euro net per musim, ditambah bonus senilai 3 juta euro. Inzaghi, yang kini memasuki musim keempatnya bersama Nerazzurri, dinilai layak mendapatkan kontrak baru berkat kinerjanya secara keseluruhan. Meski gagal meraih Coppa Italia musim ini dan tengah tertinggal dari Napoli dalam perebutan gelar Serie A, pencapaian Inter di bawah asuhannya tetap mengesankan. Sejak ditunjuk pada 2021, Inzaghi selalu membawa Inter lolos ke fase gugur Liga Champions, termasuk 2 kali mencapai partai final dalam 3 musim terakhir. Selain itu, Inter tampil konsisten dalam perburuan gelar Liga, dan berhasil menjuarai Serie A secara dominan musim lalu. Kontrak Inzaghi saat ini akan berakhir pada Juni 2026, namun manajemen klub tak ingin menunggu terlalu lama. Dengan CEO BP Marotta sebagai arsitek utama kebijakan klub, Inter disebut siap memperpanjang masa kerja sang pelatih hingga Juni 2027. Meski kesepakatan tidak akan ditandatangani sebelum final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada 1 Juni, Tuttosport melaporkan bahwa penandatanganan kontrak baru dijadwalkan terjadi sebelum tim bertolak ke Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub. Dengan kontrak baru tersebut, Inzaghi akan memiliki angka kontrak gaji yang menyamai angka gaji kapten tim, Lautaro Martinez. Beberapa pekan terakhir, Inter ajukan tawaran untuk Gianluigi Donnarumma. Inter dilaporkan telah mengambil langkah konkret untuk merekrut Gianluigi Donnarumma dalam beberapa pekan terakhir. Inter telah mengajukan tawaran senilai hingga 9 juta euro per musim ditambah bonus, ungkap Alfredo Pedula dalam laporannya. Tawaran tersebut menunjukkan keseriusan klub asal Milan itu dalam memperkuat sektor penjaga gawang, terlebih dengan final Liga Champions yang semakin dekat. Inter bergerak cepat dan telah menyampaikan proposal resminya, tulis Pedula. Donnarumma saat ini masih terikat kontrak bersama Paris Saint-Germain, namun rumor soal kemungkinan kembalinya ke Italia terus mencuat. Pembicaraan ini bisa menjadi penentu masa depan sang kiper setelah musim panas nanti, tambah laporan itu. Jika Inter mendatangkan Donnarumma musim panas nanti, besar kemungkinan salah satu dari Josep Martinez atau Yann Sommer akan dilepas, atau pilihannya bisa pada bursa transfer selanjutnya saat kiper Italia sudah mengakhiri kontraknya dengan Paris Saint-Germain.